Selamat pagi, saya Marcelin Deonara Rompas dari kelas 9A, nomor absen 17. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Franciscus Kumanireng dan juga Suster Luisa selaku juri pada lomba kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta yang saya banggakan para peserta lomba tutur kitab suci. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hikmah dan rahmat-Nya, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu tidak? Perumpamaan orang Samaria yang baik hati berasal dari Lukas 10 pasal 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebenarnya, ahli Taurat tersebut hanya bertanya untuk mencobai Yesus. Ia tidak ingin benar-benar tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Karena sebagai ahli Taurat, semestinya dia sudah tahu tentang hal itu. Namun, ia sengaja bertanya hal tersebut kepada Yesus untuk melihat apa yang akan Yesus jawab dari pertanyaan itu. Lalu jawab Yesus, "Apa yang tertulis pada hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Yesus sudah tahu apa jawabannya. Dan Yesus sudah menduga bahwa ahli Taurat itu sudah tahu dari jawaban dari pertanyaannya sendiri. Lalu jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Itulah jawaban dari ahli Taurat. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yesus sudah menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut. Tetapi setelah dijawab, ahli Taurat tersebut malah membenarkan diri. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapa sesamaku manusia?" Ia bertanya hal tersebut untuk membenarkan dirinya sendiri. Ahli Taurat sengaja menjawab itu agar ia tidak perlu mengasihi kepada sesamanya. Padahal itu yang tertulis di hukum Taurat yang ia baca sendiri. Lalu jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Yesus mulai menceritakan perumpamaannya. Terdapat seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu di tengah perjalanan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bahkan memukulnya habis-habisan, dicuri, dan juga ditinggalkan setengah mati. Setelah ditinggalkan setengah mati, kebetulan ada imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tergeletak tidak berdaya di sana, setengah mati. Tetapi dia melewatinya dari seberang jalan dan meninggalkannya begitu saja. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya pula dari seberang jalan. Kedua imam dan juga orang Lewi itu melewati orang yang terluka begitu saja. Mereka tidak memiliki niat untuk menolong, bahkan mereka tidak berbelas kasihan kepada dia. Namun, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jika kita lihat,
Orang Samaria lebih punya belas kasihan dan lebih mengasihi sesamanya dibandingkan orang Lewi dan juga imam yang sebelumnya melewati orang itu. Lalu setelah itu, orang Samaria itu pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan juga mengobati semua luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Orang Samaria ini begitu berbaik hati. Ia punya keledai dan dia menaikkan orang itu ke keledai tersebut. Ia bahkan rela berjalan kaki dan bawa orang itu sampai ke penginapan dan merawatnya. Di sini kita bisa lihat bahwa orang Samaria memiliki hati yang berbelas kasih. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Kata orang Samaria itu, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari uang yang kuberi, maka aku akan menggantinya ketika aku kembali nanti." Lalu Yesus melanjutkan, "Siapakah di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Lalu jawab sang ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukan demikian." Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita sama-sama dapat melihat bahwasannya yang dimaksudkan sesama manusia adalah mereka yang memiliki hati berbelas kasih, tanpa memandang suku, penampilan mereka, ataupun posisi seseorang. Dari cerita yang kita baca tadi, kita sudah lihat bahkan seorang imam yang notabene-nya adalah pimpinan agama, ketika ia melihat korban perampokan tidak berdaya, ia melewatinya begitu saja karena ia tidak memiliki belas kasih. Ia tidak tergerak oleh kasihan. Meskipun dia imam, hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan. Ia malah melewati orang yang terluka itu begitu saja. Begitupun seorang Lewi, yang pada masa itu merupakan suku yang dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Tapi mereka pun, jika tidak memiliki belas kasihan, mereka tidak mau membantu. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hatinya akan tergerak untuk menolong orang lain, seperti orang Samaria yang berada di perumpamaan tadi. Hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan. Ia bahkan tidak peduli bahwa ia kenal orang itu atau tidak, apakah akan berpengaruh dengan dia. Yang hanya ia pikirkan adalah untuk menolong orang itu. Hendaknya kita seperti orang Samaria itu dalam memperlakukan sesama kita, yaitu dengan penuh belas kasih. Itulah yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Bapak, Ibu, serta teman-temanku yang terkasih, yang dapat dipelajari dari kisah di atas adalah, yang pertama, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Kisah seorang Samaria yang baik hati ini merupakan sebuah perumpamaan yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Jadi, seorang imam itu adalah pakar kitab suci. Seorang pakar kitab suci pasti sudah tahu apa isi kitab suci. Tetapi pakar kitab suci ini sengaja hendak mencoba Yesus, sehingga ia mengajukan pertanyaan itu dengan berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin menguji apa yang akan Yesus jawab dari pertanyaan itu. Dalam catatan Lukas sebelumnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memang bermaksud mencari-cari kesalahan Yesus. Dalam hal ini, kita bisa berdiskusi tentang kebenaran, tetapi dengan motivasi keliru. Kita tidak sungguh-sungguh untuk ingin tahu tentang kebenaran, tetapi hanya ingin memuaskan keinginan intelektual kita agar dianggap pintar, dengan sengaja menjebak lawan bicara kita, atau bahkan mempermalukannya di depan umum. Yang kedua,
Khatam kitab suci tidak menjamin perubahan karakter seseorang. Dari percakapan yang dicatat Lukas, kita tahu bahwa sang ahli Taurat sangat menguasai isi Alkitab yang ia punya. Ia bisa mengutip dengan benar hukum utama yang merangkum semua hukum lainnya. Namun ketika ia diminta untuk menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berpura-pura bertanya, "Siapa sesamaku manusia?" untuk membenarkan dirinya sendiri. Bisa jadi kita pun sudah mendengar kebenaran berkali-kali, namun masih juga tidak melakukannya dan terus mencari pembenaran diri. Yang ketiga, aktif melayani tidak sama dengan menaati firman Tuhan. Ahli Taurat itu mungkin terperangah dengan jawaban yang diberikan Yesus. Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus merupakan orang-orang terkemuka dalam komunitas Yahudi, yaitu seorang imam dan juga Lewi yang melayani bait Allah pada masa itu. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah. Bahkan mereka selalu memperkatakan kebenaran di depan umat-umat Allah. Namun seseorang yang terlibat secara aktif melayani Tuhan tidak berarti bahwa orang itu menaati firman Tuhan. Ketika menghadapi seseorang yang membutuhkan bantuan sesamanya, baik sang imam maupun seorang Lewi sama-sama tidak mau mempraktekkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko menolong orang yang tidak mereka kenal. Lagi pula, mereka sangat sibuk dan sedang terburu-buru. Bukankah kita pun kerap demikian? Meskipun kita aktif melayani, tidak menjamin bahwa kita selalu menaati firman Tuhan. Yang keempat, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Perumpamaan ini merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan sang ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Ia mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian bisa disanggahnya. Tetapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau buat berbaik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Dan itu berarti termasuk menolong orang yang pernah menyakiti kita. Yang kelima, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi sesama orang lain. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati, sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk dikasihi. Betapa kita semua butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menaati perintah-Nya. Sesungguhnya, memang sulit untuk benar-benar mengasihi jika kita sendiri belum mengalami kasih Allah. Kita hanya akan baik kepada mereka yang baik kepada kita, atau karena kita punya kepentingan tertentu. Namun, ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa, Kristus mati ganti kita, seharusnya mendapat hukuman kekal. Kita pun digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah orang Samaria yang murah hati ini, kita mengambil teladan untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari pembenaran, tidak menjalankan kebenaran yang sudah berulang kali kita dengar, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai alasan, atau mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri, sehingga kita membutuhkan bantuan Tuhan untuk menghancurkan keangkuhan diri kita
agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara-saudariku yang terkasih, sekian cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.